Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kusmianto, NIM 2102112112008, Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang ketiga, yaitu persamaan Lagrange. Ya, persamaan Lagrange ini yang akan jelaskan di persamaan saya akan menjelaskan ya yang ketiga, yaitu mengenai persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange ialah persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange mampu diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikel. Energi kinetik partikel dalam koordinat kartesian, yaitu fungsi dari kecepatan. Energi potensial partikel yang melakukan usaha dalam ajang gaya konservatif, yaitu fungsi dari posisi. Bila diartikan Lagrangian sebagai selisih selang waktu energi kinetik dan energi potensial dari prinsip Hamilton dengan mensyaratkan kondisi nilai stasioner karena mampu diturunkan persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange adalah persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari Lagrange. Persamaan Lagrange ini adalah bersamaan pada koordinat umum dan kecepatan umum, dan mungkin massa kegayutan Lagrangian terhadap massa adalah konsekuensi dari kegayutan constraint terhadap massa atau dikarenakan persamaan transformasi yang menghubungkan koordinat kartesian dan koordinat umum mengandung fungsi massa. Pada dasarnya persamaan Lagrange ekuivalen dengan persamaan gerak Newton bila koordinat yang dibagi koordinat kartesian. Melalui mekanika Lagrangian, persamaan gerak Newton untuk sistem sederhana akan diberikan dengan lebih spesifik. Koordinat umum. Posisi partikel di dalam ruang dapat ditentukan melalui 3 koordinat. Koordinat tersebut dapat berupa kartesan, bola atau silinder. Jika benda bergerak dalam bidang, maka derajatnya kebebasannya ada 2. Jika benda bergerak dalam ruang 3 dimensi, maka derajat kebebasannya ada 3. Untuk kasus n partikel, maka kita menentukan 3n. Koordinat untuk menentukan posisi dari seluruh partikel tersebut. Jika terdapat kendala dalam sistem, maka jumlah koordinat kurang dari 3n. Misalnya untuk benda tegar, maka yang dibutuhkan adalah posisi pusat massa dan orientasi. Benda jadi hanya 6 koordinat saja. Misalnya koordinat diberi simbol Q1, Q2, dan sampai Q ke N. Sebagai koordinat umum, koordinat Q1 bisa berupa jarak atau sudut jika untuk menentukan sebuah sistem. Sebuah koordinat dapat bebas, maka sistem tersebut disebut sistem holonomik, dan sebaliknya disebut non-holonomik. Jika sistem berupa partikel, maka koordinat kartesian dapat dinyatakan dalam koordinat berikut ini. Ini ya, kita permisalannya. X sama dengan X Q, ya, itu dalam 1 derajat kebebasan artinya. Dan ada lagi untuk 2 derajat, kita pisahkan Q ini menjadi 2. X sama dengan X Q1, Q2, ya. Dan Y juga sama gitu. Y yaitu Q1 dan Q2, dan X ini untuk 3 variabel, yaitu Q1, Q2, Q3 dengan variabel yang sama ya. Y sama dengan Q1, Q2, Q3 untuk koordinat Z, Y dan Z. QZ sendiri, Q1, Q2, dan Q3 ini untuk 3 derajat kebebasan. Jadi selanjutnya adalah jika Q berubah dari nilai awal
maka Q1 dan Q2 ke nilai tetangga, yaitu Q1 plus delta Q1, delta Kronecker Q1, Q2 plus Kronecker Q2. Maka perubahan tersebut kaitannya dengan koordinat Kartesian, yaitu Kronecker delta X sama dengan do X per do Q1 dQ1 plus do X per do Q2 dQ kuadrat 2 plus sampai seterusnya. Dan untuk delta lagi Y sama dengan do Y do Q1 dQ1 plus do Y per do Q2 dQ2 sampai selanjutnya. Dan contoh 1 untuk gerak partikel sendiri di dalam bidang misal dipilih koordinat polar. Maka Q1 sama dengan R dan Q2 sama dengan theta. Sehingga ya kita turunkan persamaannya. Contoh untuk 1 ya. Jika jika X buka kurung R, theta tutup kurung sama dengan R cos theta. Ini untuk koordinat X. Dan Y sendiri R, theta sama dengan R sin theta. Untuk delta X sama dengan do X per do R plus do R per do theta. Delta theta sama dengan cos theta delta R minus R sin theta delta theta. Det Kronecker Y sama dengan do Y per do R delta R plus do Y per do theta delta theta sama dengan sin theta theta plus R cos theta. Jika sistem terdiri atas banyak partikel dengan N berjarak koordinat untuk umumnya dinyatakan oleh Q1, Q2, Qn. Sehingga perubahan konfigurasi, mohon maaf ini belum saya spasi. Sudah, dari Q1, Q2 sampai Qn, maka Q1 delta crot Q1, Q2 plus delta Q2 dan sampai Qn dan seterusnya, menyebabkan perubahan dalam koordinat Kartesian. Untuk selanjutnya delta X1 yaitu samaannya sigma dari K ke N ya, do X1 per do K dan delta K. Delta Y1 sama dengan sigma N ke do Y1 per do K delta K. Delta Z1 sama dengan sigma dari N ke K, dari K ke N, yaitu do Z1 per do K delta K. Gaya umum. Nah, persamaan selanjutnya yakni untuk gaya umum, jika benda bergeser sejauh delta R karena adanya pengaruh gaya F, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah, ya ini persamaannya, kita uraikan dari delta V sama dengan F cross delta R sama dengan F X delta X plus F Y delta Y plus F Z, ya ini Z dan delta Z, atau kita bisa mengambil persamaannya lagi yakni
yaitu dw sama dengan delta W sama dengan sigma F dan persamaannya F1 dan delta X1. Ungkapan tersebut hanya untuk satu partikel, tetapi juga banyak partikel untuk satu partikel. I sama dengan I sampai ke 3 untuk N partikel. I itu 1 sama dengan 3N. Jika delta X1 kemudian dinyatakan dalam koordinat umum, maka ini ya persamaannya. Kita jabarkan dulu. Jadi untuk delta V sama dengan sigma I tutup kurung ya, kita pakai kurung kuraba besar. F sigma Fi sigma K do X1 per do K delta K tutup kurung. Nah, persamaannya kita uraikan lagi. Untuk do W, delta W sama dengan sigma I dan kita buka kurung kuraba, yaitu sigma K F1 do X1 per do K dan delta K tutup kurung. Untuk delta W-nya ya kita turunkan lagi, yaitu sigma K tutup buka kurung sigma I Fi do X1 per do K tutup kurung delta K. Delta W sama dengan sigma K delta K, di mana K sama dengan sigma I F1 do X1 per do K, itu kita sebut dengan gaya umum. Jadi kita gaya umumnya ya, yang bersifat konservatif. Ya, ini konservatif ya, bukan konservatif, mohon maaf. Ketik. Nah, konservatif. Partikel yang berada dalam medan konservatif ini gayanya dinyatakan oleh F1 sama dengan do V per do X1. Sehingga gaya umum dalam medan konservatif dinyatakan oleh K sama dengan sigma I min do V per do X1. Ya, ada dua sekawan ini. Bukan dua sekawan, tapi do X1 ya ini. Do X1 per do K. Jadi untuk K sendiri ya sama dengan minus do V per do K. Misal untuk koordinat polar di mana? Nah, ini ya. Jadi untuk Q1 kita lambangkan sebagai R dan Q2 kita lambangkan sebagai theta. Maka gaya umumnya yuk kita lihat ya. Untuk R ini kan koordinat polar ya, untuk Q1 dan untuk Q1 ya R ini, dan untuk Q2-nya ini menjadi theta. Kita jabarkan QR sama dengan do V per minus do V per do R. Dan untuk Q2 ini Q2 yaitu Q theta sama dengan minus do V per do theta. Nah, ini persamaan Lagrange-nya. Untuk memperoleh persamaan diferensial tentang gerak, maka kita mulai dengan ungkapan F1 sama dengan Mx1. Mx double dot 1. Energi kinetik yang dimiliki oleh N partikel adalah ini sebentar. T sama dengan sigma N. T sama dengan sigma 1 ke N. Sigma 1 ke N setengah M buka kurung X dot 1 plus Y dot 1 plus Z dot 1 tutup kurung. Nah, jadi untuk sigmanya ya N-nya ada 3 karena ini 3 variabel 3N dan 1 setengah MX dot 1, di mana X merupakan fungsi koordinat umum ya. Jadi X-nya X1, XI terutama, dan Q-nya sampai 3, bahkan bisa sampai ke Q suku ke N ya.
Sehingga X dot 1 ini sama dengan sigma K do X1 per do K. H dot K plus do X per do T. Ingat bahwa I ini ya 1 sama. Dan 3N menyatakan jumlah partikel karena suku ke N. K sama dengan 1. N menyatakan jumlah derajat kebebasan. Apabila bukan fungsi T, maka diperoleh ungkapan. Nah, ini ya. Kita bisa turunkan persamaan ini ya. Do X do dot X sama dengan do X T ya. Per do ini do X double dot do X dot ini yang kita perkan do H dot K dan ini do X T per do K. Jika kedua ruas ini dikalikan dengan XI ya, kita peroleh ini persamaannya. Sebentar saya turunkan. D per dt buka kurung X dot I do X 1 per do Q dot K sama dengan D per dt. Tutup buka kurung Q1 Q dot 1 do X1 per do K. Buka kurung, tutup kurung sama dengan X1 do X per do K plus X1 per do X1 per do K. Nah, ini samaannya D per dt do X1 kuadrat per 2. Kita perkan lagi di sini ya. Untuk do H dot K dan sama dengan X dot T X double dot T do X1 do X T per do K plus do Q kuadrat 1 Q kuadrat T per 2. Dan ini ya sudah. Dengan mengalihkan kedua ruas M, kita kalikan ya kedua ruasnya dengan M. D per dt itu do mx1 kuadrat per 2 per do Q dot K sama dengan mx dot 1 do X1 per do K plus do kurang mx dot 1 per 2 do K plus do K do T per do Q dot K sama dengan F1 do X1 per do K plus do T per do K. Dengan menjumlahkan ke seluruh T, mohon maaf, dengan menjumlahkan seluruh I ya maksudnya. Jadi D per dt buka kurung do T per do Q dot K sama dengan sigma F I do XI per do K plus do T per do K. Maka ya gini ya ketemu do D per dt sama dengan do T per do K sama dengan K per plus do T per do K. Jadi untuk persamaan 18 inilah yang disebut Lagrange ya untuk konservatif. Maka ungkapkan 18 dapat ditulis kembali dengan D per dt do T plus do T per do K sama dengan do T per do K min do V per do K. Jika diberikan fungsi Lagrange, ya ini L sama dengan ini L ini adalah Lagrangian loh ya. Ingat tuh, lambang L ini kita asumsikan secara persamaan fisikanya yaitu Lagrange. Dan T min V ya, dimana dalam koordinat umum ya ini V sama dengan V K jadi do V per do K sama dengan 0.
Ini ya. Untuk aplikasi persamaan sehingga persamaan Lagrange untuk sistem konservatif. Ini ketemu ya. D per dt do L per do K sama dengan do L per do K. Jika gaya umum tidak konservatif, misal K aksen K, misalnya ada gaya gesek, sebagai dapat diturunkan fungsi potensial V, yaitu K sama dengan K aksen K, do V per do K. Maka dari L sama dengan T min V, yaitu D per dt do L per do K sama dengan K aksen K plus do L do K. Aplikasi persamaan Lagrange ya. Untuk mengaplikasikan persamaan Lagrange, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pilih koordinat yang sesuai untuk menggambarkan konfigurasi dari sistem tersebut. 2. Tentukan T sebagai fungsi koordinat dan turunkan waktu. Jika sistem konservatif, maka carilah V sebagai fungsi koordinat. Jika sistem non-konservatif, carilah gaya umum K-nya, jadi untuk 4 ya. Untuk 4 ini persamaan diferensial gerak diberikan oleh, nah ini ya, D per dt do T per do K, do K dot K sama dengan K plus do T per do K cross, mohon maaf ini bukan cross ya, ini atau ya. D per dt atau do L per do K sama dengan do L per do K, atau lagi D per dt do L per do K sama dengan K aksen K sama dengan plus do L per do K. Ini adalah osilator harmonik ya, di mana terdapat gerakan perdanaman yang terjadi. Jadi sistem adalah non-konservatif jika X adalah pergeseran, maka fungsi Lagrange-nya adalah L sama dengan T min V sama dengan setengah MX kuadrat min setengah KX kuadrat, dimana adalah benda K parameter stiffness dengan mengaplikasikan persamaan Lagrange, yaitu do L per do X dot K sama dengan MX dot dan do L per do X sama dengan min KX dengan kehadiran gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan, yaitu min CX dot. Persamaan geraknya D per dt buka kurung MX dot tutup kurung sama dengan min CX dot min KX MX double dot plus CX dot plus KX sama dengan 0. Ini adalah contoh partikelnya. Ini juru apa ya? Persamaan gerak Lagrange untuk partikel yang bergerak di dalam bidang di bawah medan sentral. Ya, kita memakai koordinat polar. Untuk Q1 kita lambangkan menjadi R kecil dan Q2 kita lambangkan sebagai theta. Kita rubah persamaannya, simbol-simbolnya ya. Untuk R sama dengan RE R. T setengah MV kuadrat sama dengan setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Untuk V lagi sama dengan V kali R. L sama dengan T min V sama dengan setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat min V kali R. Kemudian ya ini do L per do R, do L per do R dot ya, kita misalkan dengan MR ya, ini MR dot, atau do L per do R sama dengan MR theta kuadrat min FR M min F kali R. Dan untuk lagi do L per do theta sama dengan MR kuadrat theta dot, atau do L per do theta sama dengan 0.
Karena sistemnya konservatif, maka persamaan geraknya adalah ini D per dt mr dot sama dengan mr theta kuadrat min f kali r menjadi mr double dot min mr theta kuadrat plus f kali r sama dengan 0. Jadi untuk D per dt-nya mr kuadrat theta dot sama dengan 0. Nah, ini konstan loh ya, konstan. Ini contoh mesin 5 ya, contoh 5 itu mesin Atbat. Ada terdiri dari atas dua massa M1 dan M2 diikat masing-masing ya. Sistemnya hanya memiliki satu derajat kebebasan koordinat X mewakili konfigurasi sistem di mana X adalah X per A jika partikel vertikal massa M dari katrol laju anguler katrol adalah dengan A dengan radius. Nah, ininya sedikit lagi persamaannya sudah selesai. T sama dengan setengah M1 kali X kuadrat plus setengah I X kuadrat per A kuadrat plus setengah M2 X kuadrat. Dimana I adalah momen inersia, itu katrol, energi potensial sistemnya. V sama dengan min M1 GX min M kuadrat G1 min X. Fungsi Lagrange-nya adalah L sama dengan setengah M1 X kuadrat plus setengah I X kuadrat plus per A kuadrat plus setengah M2 X kuadrat plus M1 GX min M2 G itu X-nya X kita X min 1 do L per do X dot sama dengan M1X dot plus IX kuadrat dot per A kuadrat plus M2X kuadrat X dot do L per do X sama dengan M1 G min M2 G sehingga menghasilkan D per dt M1 X dot plus 1 plus I X kuadrat per A kuadrat X dot per A kuadrat plus M2 X dot menjadi M1 plus M2G. Jadi kita pindahkan ruas ya. M1 plus M2 per 1 per A kuadrat X double dot sama dengan M1 min M2G. Jadi untuk X-nya ya, X double dot sama dengan M1 min M2 per G M1 plus M2 plus 1 per A kuadrat. Dari ungkapan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa M1 lebih besar dari M2. Maka M1 akan bergerak turun dengan perang konstan. Sebaliknya jika M1 M2 maka M1 akan bergerak ke atas kecepatan konstan. Ini adalah contoh soalnya ya. Bola bermassa M bergerak lurus dengan lintasan seperti gambar tentukan persamaan gerak Lagrange-nya. Ya, jadi untuk Lagrange-nya ini D per dt, do L per do X aksen, do dot per min do L per do X sama dengan 0. Dan untuk D-nya D per dt, do L per do Y dot min do L per do Y sama dengan 0 dengan LT min U. Lagrangian sama dengan setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat min 0. Do L per do X sama dengan 0 ya. Do L per do X dot sama dengan MX dot menjadi D per dt do L per do X dot sama dengan MX dot double dot. Ini untuk maka MX min 0 sama dengan 0 maka X dot X double dot sama dengan 0. Do L per do Y sama dengan 0. Do L per do Y aksen sama dengan M aksen menjadi do D per dt do L per do Y dot sama dengan MY kali MY double dot ini ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Videonya sudah ketiga ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya saya terima kasih kepada para pendengar atas presentasi yang saya buat video persamaan Lagrangian yang ketiga ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwani inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.